Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah semua sudah kumpul nggih? Apa ada yang tidak masuk? Ada nenten nggih? Oke, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa mujahidin fi sabilillah qawim amma ba'd. Alhamdulillah hari ini ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo bareng-bareng kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Oke ya, saya tuliskan judulnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, kita semua ya pastinya sejak kecil tahu ya siapa Nabi Muhammad itu ya. Dari kecil kita sudah alhamdulillah dilahirkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti kita akan menjelaskan bagaimana sih ya, kita harus tahu dulu ya kondisi masyarakat sebelum adanya Islam itu ya apa ya. Jadi saat dulunya Islam itu bagaimana kita harus tahu. Nanti ya dibagi menjadi dua. Kedua nanti dakwah Nabi. Nah, jadi sebelum adanya Islam, kita kan semua agama Islam ya. Sebelum adanya agama Islam dulu ketika di bangsa Arab Saudi lah, yang pertama kali itu Nabi Ibrahim mengajarkan agama, tapi agamanya bukan Islam tapi ketauhidan, tapi Tuhannya itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Ibrahim. Kemudian ya
setelah Nabi Ibrahim itu kepingin sekali mempunyai anak. Soalnya dari dulu hingga saat itu Nabi Ibrahim tidak mempunyai seorang anak. Akhirnya menikah lagi. Yang pertama kalinya itu menikah dengan Siti Sarah ya, berkebutuhan Siti Hajar. Kemudian menikah dikaruniai anak namanya Nabi Ismail. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Jadi dulu Nabi Ibrahim kan kepingin mempunyai anak. Akan tetapi ketika sudah punya anak malah disuruh menyembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua orang nggak sayang ya, Nabi Ibrahim nggak percaya mbak Gusti Allah, pastinya nggak akan melakukan menyembelih anak itu tadi. Akhirnya ya ceritanya itu Nabi Ibrahim dimimpi sampai 3 kali, kemudian yakin. Akhirnya anaknya ditanyai dulu, nak pen belum tak sembelih, tak beleh pen belum ngono ya. Nek semono anake waras, anake apa jenenge, anake gak trimo. Lho, tak pen gendang ngono ya. Mosok anake dhewe dibeleh lho. Iki apa ngono ya. Mestinya tak kok ngono, tapi Nabi Ismail itu sami nawatokna. Kalau itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah ya. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya dibalikan mau disembelih ini ya, kemudian diganti dengan domba dari langit. Akhirnya Nabi Ismail gak jadi disembelih, sing disembelih itu dombanya itu mau. Dombanya domba itu kan di surga. Dan itu domba itu ada cerita Qabil dan Habil. Nah, dua ini salah satunya itu disuruh untuk korban. Karena Idul Adha kan anak kurban ya. Ini nanti kan ada kurban juga. Tapi dulu itu kurbannya itu disuruh milih kurban yang paling bagus. Akhirnya ada yang milih kurban domba itu tadi, ada yang padi-padian seperti itu. Singkat cerita ya, dapat kita ketahui, jadi ada pelajaran bahwa ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, akhirnya kita sampai sekarang syariat Nabi Ibrahim itu dilakukan, yakni ibadah Idul Adha. Ini kurban kucing kan ben ngono. Jadi gak ujuk-ujuk anak cerita kurban enggak, tapi dulu itu ada ceritanya. Nah, ternyata cerita kurban itu dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sing nyembelih itu ngajari apa yo ya. Anak dhewe beleh kok. Ngene ya. Kamu kan belum dibeleh ini. Akhirnya ketika itu juga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu membangun Ka'bah. Pada masa dahulu namanya aja pra-Islam, sebelum Islam, zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah kan dari kata jahiliyah itu bodoh. Bukan berarti orangnya itu bodoh-bodoh, bukan. Akan tetapi zaman jahiliyah itu zaman yang dimana dia itu tidak percaya atau bodoh akan ketauhidan itu. Tapi di sana pinter-pinter, mulai dari perdagangan ya, apalagi semuanya itu pinter-pinter. Malah pinter nggak syair, ngadoman itu kok. Kemudian singkat cerita, setelah pra-Islam itu tadi kan menyembah berhala ya, sebelum masuknya Islam, menyembah berhala. Yang pertama kali itu Islam, Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim tidak ada, Nabi Ismail tidak ada. Nah itu tadi akhirnya ada patung-patung. Kemudian di Ka'bah itu, sekitar Ka'bah itu sampai 360 patung. Ini patungnya. Kemudian kepercayaan masyarakat ya, datangnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ya ketika beliau lahir, Ka'bah itu semua banyak itu seperti bercahaya. Senang Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Awal tahun gajah itu apa? Ketika tahun gajah disebut tahun gajah ketika itu soalnya Ka'bah itu mau diruntuhkan.
Raja Abraha ya, kaca-kaca tok. Akhirnya Allah nyuruh apa namanya kayak burung ikret itu cilik-cilik ya, ababil ya, burung ababil itu dilukuri gua apa panah itu neraka ya, dilukuri sampai mati kabeh. Itu ceritanya. Makanya apa namanya dinamai tahun kaca seperti itu. Kemudian nama nabiku, nama bapak Nabi Muhammad itu Abdullah, ibunya namanya Siti Aminah. Siti Aminah. Nah, kemudian yang kedua adalah dakwah Nabi Muhammad. Nah, sebentar saya buka bukunya ya. Kemudian dakwah Nabi Muhammad. Tadi ya sudah saya jelaskan bahwa Nabi Muhammad itu lahir pada tahun gajah ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Ketika itu ya sing nyembah api, pentawa orang nyembah api yang dahulunya disembah-sembah, api disembah-sembah gak tahu mati ya, nggak pernah mati. Itu ketika Nabi Muhammad lahir langsung mati api ini. Jadi ono apa jenenge umat itu sing nyembah sapi ono sing nyembah api juga ada. Jadi macam-macam seperti itu. Kemudian dakwah Nabi Muhammad itu bagaimana? Pertama kali ya Nabi Muhammad ya ketika Nabi Muhammad sudah lahir, kemudian umur beberapa tahun, kemudian menikah dengan Siti siapa? Khadijah ya, Siti Khadijah. Kemudian Nabi Muhammad pergi ke gunung itu menerima wahyu. Wahyu yang pertama kali ya diturunkan itu melalui malaikat Jibril ya, malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad, kemudian disuruh ikra, bacalah. Nabi Muhammad itu dikon baca. Nabi Muhammad itu tidak bisa baca, buta huruf. Makanya ada yang ngomong apa namanya, ini Al-Quran itu buat-buatan Nabi Muhammad. Kalau buatan Nabi Muhammad nggak mungkin kan ya, Nabi Muhammad dari buta huruf nggak bisa. Akhirnya ikra, malaikat Jibril itu menyuruh apa namanya Nabi Muhammad, ikra, bacalah. Akhirnya Nabi Muhammad berkata, mana dikori apa yang aku baca? Saya tidak bisa membaca. Kemudian kedua kalinya juga, ikra, bacalah. Kemudian bulan lagi ketiga kalinya, akhirnya ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah ayat yang pertama kali turun. Jadi ayat di dalam Al-Quran ya, tahu kan Al-Quran ya, mesti tahu kabeh. Itu ayat yang pertama kali turun itu ikra. Jadi seperti itu. Ikra, bacalah. Kemudian setelah itu, setelah datang ayat yang pertama itu tadi ikra, bacalah, kemudian pulang apa namanya Nabi Muhammad menemui istrinya. Diceritakan oleh Imam Qawabe. Tadi saya ke gunung, kemudian saya datang malaikat. Kedatangan malaikat. Malaikat itu pengen ya. Ini semua dirupakno malaikat itu dari bumi sampai lawang itu betul-betul malaikat. Soalnya malaikat itu kan imannya itu bertambah ya situ wala yang khusyuk bertambah, imannya itu lebih bertambah dan tidak berkurang. Terus malaikat itu ngurut semua malaikat itu ya diciptakan di kongkon sujud, itu sujud tahu terus sampai kiamat. Jadi gak sampai bunuh, rokok terus sampai kiamat. Gak kayak manusia ya, manusia itu ya situ yang khusyuk bertambah, kadang bertambah imannya, kadang juga berkurang imannya. Kadang ya apa namanya tidak mengaji ya, tidak sholat atau yang lain-lainnya seperti itu. Kemudian dakwah Nabi Muhammad itu ada di siri dan di jahri. Siri itu dengan apa namanya samar-samar, berjari itu dengan terang-terangan. Yang pertama itu berdiri dengan samar-samar keluarga-keluarganya yang diajak masuk Islam. Khadijah ya, terus kemudian dan lain-lainnya. Akhirnya disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Seperti itu. Jadi mungkin seperti itu hari ini yang dapat kita pelajari. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ayo.
Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Nanti saya jawab seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang hari ini kita pelajari dapat bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Ayo doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrakan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما هواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم